Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sekian lama kita melihat tanah yang ada di sekitar stasiun Tanah Abang bekas depo yang sudah diratakan. Sebelumnya tidak ada pekerjaan yang signifikan, maka belakangan ini kita melihat adanya proses-proses pembangunan yang sudah dimulai. Alat-alat berat sudah dikerahkan di area ini dan kita melihat para pekerja beraktivitas untuk desain dan konsep perancangan stasiun Tanah Abang yang baru itu menggunakan budaya Betawi. Seperti yang kita bisa lihat di gambar di bagian bawah, ini mirip dengan belangkon Betawi ya untuk akses masuk menuju ke area stasiun Tanah Abang. Sedangkan bagian utama dari bangunan itu ada semacam dom. Nah, dom ini di dalamnya ada eskalator untuk menuju ke lantai 2 dan stasiunnya sendiri terdiri dari 2 lantai. Di belakang itu ada bangunan yang memanjang seperti biasa akan terhubung dengan peron-peron kereta yang baru. Nah, tetap berada di pinggir kali ya kalau kita lihat di area di dalam desain ini, namun jumlah peron itu bertambah ya, dari yang peronnya 2 menjadi 3 ya, ataupun dari 4 jalur menjadi 6 jalur, sehingga diharapkan dapat memecah dari kepadatan penumpang-penumpang kereta KRL, terutama untuk line Rangkas Bitung dan juga line Cikarang yang naik turun di stasiun ini nantinya. Selain itu ada area parkir di depan stasiun yang bisa ditempati oleh para pengendara kendaraan roda 4 yang akan menggunakan angkutan moda transportasi KRL menuju ke lokasi-lokasi lainnya menggunakan stasiun Tanah Abang. Akses lain yang dapat kita lihat di sini ada JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang terintegrasi dengan stasiun serta bisa tetap menyeberang ke Jatipulo, Palmerah ataupun Kota Bambu Utara. Nah, akses di depan stasiun Tanah Abang yang ke arah Jalan Taman Jati Baru juga tetap ada jalur-jalur bagi para penumpang yang nanti turun dari angkutan-angkutan kota atau juga Jaklingko serta angkutan lainnya. Ini tadi akses entrance ya untuk keluar masuk stasiun Tanah Abang. Dari atas desain dapat kita lihat ada dom di bagian depan ataupun semacam kubah bagi para penumpang yang akan masuk menuju ke stasiun, biasanya ke kiri ya. Kemudian menuju ke lantai 2 dari stasiun Tanah Abang. Nah, fasilitas-fasilitas pendukung juga ada di sana termasuk komersial, tiketing dan lainnya. Di depan dari dom tersebut ada shelter yang panjang ya ataupun semacam kanopi dan itu dipergunakan untuk para penumpang tadi angkutan kota Jaklingko dan angkutan lainnya naik turun kendaraan umum yang ada di sana dan menuju ke stasiun. Mungkin shelter atau kanopinya bisa diperpanjang sampai ke dom sehingga para penumpang pada saat hujan ya itu tetap terlindungi oleh kanopi dan tidak terkena air. Mengacu kepada desain dari DJKA, di sini kita bisa melihat di peta ada A dan B itu adalah stasiun lama Tanah Abang dan memang dibangun pada zaman Hindia Belanda ya. Kemudian ada jembatan penyeberangan orang di bawah dari flyover Jati Baru Raya dan itu menuju ke stasiun yang baru. Nah, D dan E ini sudah berada di stasiun Tanah Abang yang baru yang sedang dibangun saat ini. E itu adalah multimoda transit, jadi tempat tadi naik turun penumpang yang menggunakan moda transportasi publik. Posisi stasiun Tanah Abang sendiri memang berada di tengah kota Jakarta. Kalau dari arah timur atau dari arah Kebon Kacang ke Haji Wais Hasyim itu menuju ke stasiun Tanah Abang akan melewati Pasar Tanah Abang terlebih dahulu. Kemudian dari arah barat itu akan melintasi Jalan Selipi atau dari Jalan KS Tubun akan ke arah Jalan Jati Baru Raya. Stasiun Tanah Abang ini memang memegang peranan cukup penting dalam lalu lintas KRL yang ada di Jakarta, Jabodetabek khususnya. Dari arah Manggarai untuk menuju ke kota ya melewati Duri Angke tentu melewati stasiun Tanah Abang. Kemudian dari arah Rangkas Bitung ingin ke pusat kota Jakarta maka akan berhenti di stasiun Tanah Abang. Lalu dari arah Tangerang yang ingin menuju ke Manggarai atau juga ke pusat kota Jakarta lainnya bisa menggunakan jalur stasiun Tanah Abang ini, maka diperlukanlah pengembangan dan perluasan stasiun Tanah Abang dikarenakan sudah
cukup padat ya, terutama pada pagi hari dan sore hari untuk dapat menampung para penumpang yang naik turun di stasiun ini. Stasiun Tanah Abang seperti informasi di awal sudah dibangun pada zaman Hindia Belanda dan stasiun lamanya masih ada. Stasiun tersebut tersambung dengan Skybridge di mana di jalur penyeberangan orang yang cukup besar tersebut menuju ke pasar Tanah Abang ada lokasi komersial yang di tempat orang berjualan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ujungnya ke arah utara itu ada akses ke jalan Jati Baru Raya atau ke Taman Jati Baru. Nah, area inilah yang sedang dibangun dan tadinya ini bekas depo. Kalau di Google kita bisa masih melihat bangunan-bangunan depo, kemudian ada rel kereta dan juga gerbong keretanya. Ada lapangan tenis ya kalau kita lihat di sana. Sekarang area tersebut sudah mulai banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja untuk dimulainya pembangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Ini ada akses bagi multimoda transit tadi. Ada satu rangkaian kereta. Nah, depo Tanah Abang ini dipindah ke Cipinang. Jadi memang area depo yang luasnya 4 hektar saat ini dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan stasiun Tanah Abang yang terdiri dari bangunan utama stasiun, kemudian ada akses berupa dom, lalu ada parkir ya, parkir kendaraan ke arah utaranya, kemudian ada akses masuk dan multimoda transit yang seperti sudah ada sebelumnya. Jalurnya itu akan punya 6 jalur yang sekarang 4 jalur melayani Cikarang Line, kemudian melayani Rangkas Bitung Line. Ini stasiun yang dibuat di zaman Belanda tadi. Nah, stasiun ini gedungnya yang dibuat di zaman Hindia Belanda itu tidak akan dibongkar karena merupakan bagian dari cagar budaya. Biasanya yang kita lihat di stasiun Manggarai, bangunan tersebut dipergunakan untuk akses masuk. Kurang lebih posisi stasiun Tanah Abang ada di sana ya, jadi memang memegang peranan cukup penting karena setiap harinya ada 100.000 lebih penumpang ya yang menggunakan stasiun ini untuk transit atau menuju ke lokasi-lokasi lain di Tanah Abang. Dengan adanya stasiun yang baru, maka penumpang yang dapat ditampung di stasiun ini akan menjadi 300.000 ataupun 3 kali lipat. Tanah Abang sendiri memang akan menjadi kawasan transit oriented development karena di desain yang kita lihat di JKA itu mulai ada super block ya, untuk mungkin akan menjadi hunian-hunian bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, kita akan langsung menuju ke stasiun Tanah Abang dari rangkaian kereta dari arah Manggarai. Kita turun. Di sini peronnya yang jelas lebih rendah dibandingkan dengan lantai kereta. Dan ini harus hati-hati terutama bagi para orang tua, anak kecil dan disabilitas karena harus turun ya cukup jauh, mungkin sekitar 30 sampai 40 cm baru ada di lantai peron. Nah, peron saat ini adalah peron pulau di mana terdapat 2 jalur di kedua sisinya. Kemudian ada 1 jalur di tengah nampaknya dipergunakan untuk langsir. Hari Minggu tentunya penumpang tidak banyak ya. Nah, kalau hari biasa maka peron ini dapat dipenuhi oleh penumpang di kedua sisinya, baik akan menuju ke utara atau ke arah Manggarai. Dengan adanya pelebaran dan perluasan stasiun di ujung sana, nanti kita akan lihat, maka peronnya kalau bisa memang dilebarkan ya, seperti yang ada di stasiun Manggarai yang sekarang sudah jauh lebih baik. Tinggal meneruskan untuk double tracknya yang masih belum selesai. Akses menuju ke atas ya ini bisa menggunakan eskalator atau juga anak tangga agak sedikit ke utara, atau satu lagi eskalator yang ada di gedung stasiun lama Tanah Abang.
Peron yang cukup sempit juga kita lihat di stasiun Sudirman, KAI KRL Sudirman, dikarenakan di sana menggunakan peron sisi, jadi dua jalurnya ada di tengah, sedangkan peron tersebut juga dipakai oleh masyarakat yang akan menuju ke LRT Jabodebek yang sekarang juga penggunanya cukup ramai. Baik, ini sudah berada di bawah Sky Bridge ataupun jembatan penyeberangan orang dari peron menuju ke area luar jalan Jati Baru Raya di sana. Di bagian bawah di sini sudah ditutup dengan pagar seng, tentunya beberapa waktu lalu juga sama. Dan yang kita lihat berbeda adalah pekerjaan-pekerjaan yang cukup signifikan di area ini. Bahkan di area peron sendiri ada bagian yang ditutup ya. Di sini kita belum tahu fungsinya untuk apa. Kita akan ambil sedikit bagian pinggir. Di dalam area pembangunan, di sini kita banyak melihat mobilitas alat-alat berat yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dasar untuk pembangunan dari struktur gedung stasiun Tanah Abang yang baru. Mayoritas alat berat di sini berupa crane ya. Kemudian yang kita lihat seperti diesel hammer. Lalu material-material yang disiapkan ada besi-besi rel dan juga ada bantalan rel, bantalan yang menggunakan betonnya. Tampak di sana para pekerja, kemudian adanya tiang-tiang pancang ya yang disiapkan untuk ditanam ke dalam tanah, tentunya berfungsi untuk menguatkan tanah pada saat nanti membuat struktur dasar dari bangunan stasiun. Sebulan yang lalu kita pernah cek di area ini memang tidak ada pekerjaan dan masih tanah. Kemudian kita juga naik ke arah jembatan penyeberangan orang di sana yang menyeberang rel ke arah pinggir Kanal Banjir Barat. Dan ada satu bangunan saja yang di ujung yang warna putih yang ada jendela hitam itu. Ada tiang-tiang ataupun pondasi-pondasi yang juga sudah mulai kelihatan ya kalau kita perhatikan, dan bagian atasnya itu ada besi-besi ataupun tulang-tulang besi yang siap untuk dinaikkan menjadi pilar-pilar ataupun sebagai tulang-tulang bangunan. Kita pindah ke bagian atas. Di sini bisa kita lihat ke arah bawah. Ini adalah area tadi masuk ke depo. Rel-rel yang tadinya masih terbentang di sini sudah dibongkar besi-besinya, kemudian juga berikut bantalan-bantalan relnya. Nampaknya ada yang bantalannya masih kayu, mungkin ya, karena atau sudah mulai beton. Areanya ditutup dengan pagar seng. Jadi para penumpang di sini mungkin hanya bisa melihat dari atas, sedangkan area pembangunan tidak boleh dimasuki. Nah, kita akan turun ke area entrance ya ataupun keluar masuk penumpang yang ada di Jati Baru Raya. Di sini tersedia ruangan yang cukup luas dan memadai bagi mobilitas penumpang. Nantinya akan jauh lebih luas lagi dengan bangunan yang baru. Ya, kita akan melihat sedikit. Di sini banyak sekali bantalan-bantalan rel, nampaknya dipersiapkan untuk menjadi jalur kereta ya, yang nantinya itu akan menjadi 6. Jadi keretanya akan berbelok sedikit masuk ke stasiun yang baru, kemudian keluar lagi. Ini bantalan-bantalan rel yang lama, kemudian yang baru yang masih bersih itu ya. Di kejauhan kita dapat melihat satu bangunan yang sudah dibangun nampaknya cukup lama dan menanti bangunan lainnya. Nah, tiang-tiang pondasi bangunan kita juga sudah mulai lihat di area ini. Kemudian besi-besi lainnya juga disiapkan nanti untuk pekerjaan-pekerjaan struktur dasar bangunan stasiun yang baru.
Masih ada tumpukan tanah, biasanya itu ada ekskavator ya, namun kita tidak lihat di sini untuk mengeluarkan. Mungkin akan dipakai untuk keperluan lainnya. Satu alat berat di sini mengangkat tiang pancang, kemudian ditaruh di bagian tengah dan ditekan ke dalam tanah. Baik, kita akan pindah lokasi. Ini yang kita lewati jalur disabilitas. Mohon maaf, tadi kita akan melihat area pembangunan saja. Ciri khas utama dari stasiun-stasiun yang ada baik di Indonesia dan di Malaysia dan di Singapura juga kita bisa sempat lihat itu ada kipas yang cukup besar ya, karena kalau dipasang AC mungkin terlalu mubazir mengingat ruang terbukanya cukup banyak. Kecuali di Dubai kemarin di stasiunnya itu memang dipasang AC, jadi pada saat masuk ke metro Dubai itu seluruh area peron tertutup kaca, kemudian terbuka pintu platform screening door-nya yang penuh dan membuka pintu kereta, tinggal masuk, pintu kereta ditutup, platform screening door ditutup, kereta lewat ya. Dan udara dari luar memang tidak masuk, mengingat mungkin di Timur Tengah cukup panas ya. Dan tentunya Dubai mungkin punya dana yang cukup memadai untuk membangun hal tersebut. Tiang-tiang pancang di sini sudah disiagakan dan cukup banyak, diangkat oleh ada krennya, kemudian nanti ditekan ke bawah. Yang pancangnya yang model kotak paku bumi mungkin ya. Dapat kita lihat tiang-tiang pondasi untuk struktur bangunan di sana 1, 2, 3, ada yang bulat 2, kemudian ada yang model kotak. Jadi gedungnya akan memanjang dari tumpukan bantalan rel kereta beton ini sampai ke arah kren menuju ke rumah yang putih di sana. Kemudian domnya yang juga mungkin akan mirip dengan Blangkon Betawi itu menghadap ke arah tempat turun naik penumpang Jaklingko, angkutan kota dan angkutan lainnya. Ini satu pekerja mengarahkan dari tiang pancang yang akan ditanam dan barusan diangkat oleh kren. Ini kita belum tahu ini alat namanya apa, namun pekerjaannya adalah seperti kren kemudian menancapkan tiang pancang. Bagi teman-teman yang mengetahui silakan berbagi informasi dan sharing. Terima kasih. Relnya akan berada di jalur alat berat ini ya. Nampaknya seperti itu. Ya, pekerjanya naik ke atas dan mengarahkan. Nah, tidak ada yang menekan, berarti ini seperti ditarik ke bawah. Kita perhatikan. Terdapat genset juga di bagian bawah, tadi mungkin dipergunakan untuk pembangkit listrik bagi alat-alat yang ada di sini. Baik, kita kembali di bawah, ini di sisi ujung, jadi ada beberapa crane yang bertugas mengangkat saja, ada mobile crane dan ada model crane yang tadi yang mengangkat tiang pancang serta menanamnya ke tanah. Target dari penyelesaian struktur bangunan kemudian stasiun secara keseluruhan adalah akhir tahun ya, dan itu tinggal sekarang bulan Juli, mungkin sekitar 5 bulan lagi ya. Semoga dapat selesai karena memang stasiun Tanah Abang ini, nah ini makin kemarin kan memang peronnya makin sempit dan keretanya juga lumayan banyak yang
panjang ya yang memiliki gerbong 12 seperti itu membutuhkan peron yang memadai pada saat penumpang turun dan juga penumpang naik. Ada kereta-kereta yang lantai keretanya dengan peron itu tidak begitu jauh, seperti ini contohnya. Tadi yang kita naiki lebih jauh lagi. Semoga di setiap stasiun itu disamakan lantai peron dengan lantai kereta, karena itu akan sangat membantu penumpang pada saat naik turun kereta dengan aman ya dan nyaman tentunya. Apalagi membawa anak kecil seperti ini. Kita bergerak ke bawah flyover Jati Baru Raya. Ini tadi bekas-bekas bongkaran bantaran rel kereta yang lama yang ke arah depo dan juga rel keretanya. Nah, rel-rel ini memiliki panjang tertentu ya, nampaknya mungkin sekitar 30 meter atau mungkin 25 meter atau mungkin lebih singkat. Sambungan-sambungan antar rel biasanya kalau tidak proper atau ada renggang dan lainnya tidak sama tinggi, itu akan menimbulkan bunyi jedek-jedek seperti itu. Nah, untuk kereta cepat Jakarta Bandung yang kita naiki itu tidak ada bunyi tersebut, berarti relnya itu tersambungnya cukup panjang, kurang lebih memang per 500 meter ya sambungan rel dari kereta cepat. Kita akan lihat kondisi sebulan yang lalu. Kita dapat melihat bagian bawah area depo. Tadinya di sini ada lokomotif kereta, baik kereta tua ataupun mungkin kereta lainnya ya. Saat ini sudah tidak dipergunakan dan sudah ditutup areanya. Rel-rel yang ada di bagian tengah itu sudah dicabut. Yang ada adalah di sekitar sini saja. Sedangkan area yang luas itu sudah diratakan tanahnya, sudah rapi ya, siap dilanjutkan untuk proses konstruksi dari stasiun baru Tanah Abang. Stasiun ini sebenarnya sudah ada dari sejak zaman Belanda ya. Di sekitar tahun 1900-an itu sudah beroperasi sampai ke Bogor malah ataupun Buitenzorg. Baik untuk pekerjaan dari pembuatan stasiun Tanah Abang yang baru ini sebenarnya itu ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak Kementerian Perhubungan ya. Tugasnya adalah membangun gedung stasiun baru, jalan kereta api, fasilitas operasi kereta termasuk rel, persinyalan, serta jembatan penyeberangan orang seperti ini nih. Kemudian ada bagian Pemprov DKI yang akan membangun pelebaran jalan ya, kemudian fasilitas integrasi antar moda, serta yang berikutnya adalah KAI ya. KAI sendiri ataupun Kereta Api Indonesia membangun area parkir, penataan e-ticketing, pembangunan plaza dan halaman stasiun serta fasilitas intermoda berikut kanopinya. Baik, kita akan naik ke JPO, kemudian nanti dari atas kita dapat melihat lebih banyak area-area yang dibangun, termasuk mungkin persiapan-persiapannya. Jembatan penyeberangan orang ini menghubungkan kawasan Cideng Tanah Abang dengan area di seberang rel, serta juga bisa menyeberang lagi ke arah Jatipulo ya, masuk Palmerah, Jakarta Barat setelah Kanal Banjir Barat ataupun KBB. Baik, kita sudah berada di atas. Di sini kita dapat melihat langsung area yang akan dibangun stasiun Tanah Abang yang baru. Ada 2 lantai dengan luas bangunan utama 12.000 meter persegi. Daya tampung tadi sampai dengan 300 penumpang, 3 kali lipat dari jumlah penumpang yang ada saat ini yang dilayani oleh stasiun Tanah Abang. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah nanti relnya ya? Apakah akan dibelokkan ke area bagian bekas depo ini yang menjadi stasiun baru, trek-treknya, atau tetap berada di bagian tengah, kita belum tahu. Perluasan stasiun ini diharapkan tentunya juga dapat meningkatkan ya waktu tunggu kereta yang ada di stasiun Tanah Abang ini. Kalau tidak salah, headway-nya ataupun waktu tunggu keretanya khusus untuk nanti kereta lintas Serpong
ya bisa mencapai 3 menit sekali dari sebelumnya 7 menit. Tentunya hal ini sangat membantu para penumpang ya lebih cepat dalam mobilitas. Baru saja rangkaian kereta dari arah Duri Angke. Stasiunnya baru ya kan. Target dari pengerjaan stasiun ini adalah selesai di akhir 2024. Namun kalau kita lihat di sini, ya kita akan pantau bersama lah ya. Yang ada baru bangunan yang ini, kemudian area yang cukup luas yang belum dibangun. Apakah akan selesai di akhir 2024? Nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu. Yang jelas komitmen dari Kementerian Perhubungan ya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pak Rizal Wasal menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemprov DKI dan juga PT KAI terus berupaya untuk menaikkan tingkat pelayanan kepada para penumpang yang ada di stasiun Tanah Abang ya, yang naik turun baik dari sisi kemudahan, kenyamanan maupun aksesibilitas ataupun dari segi akses. Baik akses ke jalan utama Jalan Jati Baru Raya, kemudian ada akses di sekitar taman di sini yaitu Jalan Taman Jati Baru. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.